Halo kaum rebahan dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Saya doain semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya. Di video kali ini saya akan menceritakan alur cerita film yang berjudul Morgan. Morgan adalah sebuah film jagal fiksi ilmiah Inggris Amerika tahun 2016 yang disutradarai oleh Luke Scott. Film ini menceritakan seorang anak perempuan bernama Morgan yang lahir dari hasil eksperimen ilmuwan untuk menciptakan anak buatan. Morgan memiliki kemampuan yang luar biasa. Pasalnya, baru 1 bulan dilahirkan ke dunia, ia sudah bisa berbicara dan berjalan. Sebelum kita masuk ke alur ceritanya, alangkah baiknya untuk subscribe terlebih dahulu agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Baiklah, siapkan cemilan, colokin headsetnya, jauhi keramaian, dengarkan baik-baik, dan ini dia Morgan. Scene dibuka dengan sebuah tampilan kamera CCTV yang memperlihatkan percakapan antara Dr. Katie dan Morgan. Namun tiba-tiba Morgan malah menyerang Dr. Katie dengan brutal. Insiden tersebut dianggap tidak biasa oleh perusahaan, sehingga perusahaan mengutus seorang konsultan manajemen risiko bernama Leader dan seorang psikolog bernama Ben Shapiro. Lee ditugaskan untuk menyelidiki insiden tersebut bersamaan dengan evaluasi psikologis yang dilakukan Ben Shapiro. Lee sampai di lokasi penelitian dan disambut oleh Dr. Ted Brenner, seorang manajer proyek pada penelitian tersebut. Ted pun langsung mengantar Lee ke kamarnya. Setelah itu, Lee memulai penyelidikannya dengan menemui para peneliti yang bertanggung jawab atas proyek penelitian tersebut. Pertama-tama, Lee bertemu dengan Dr. Katie di kamarnya. Lee memulai percakapan dengan menanyakan kabar Dr. Katie. Namun, Dr. Katie buru-buru mengatakan bahwa apa yang terjadi padanya adalah kesalahannya. Jadi, perusahaan tidak perlu cemas dengan insiden baru-baru ini. Melanjutkan penyelidikannya, Lee menemui Dr. Ziegler di ruangannya. Dr. Ziegler mengatakan pada Lee bagaimana ia dan para peneliti lainnya menciptakan Morgan dari sebuah eksperimen rekayasa DNA. Bahkan, dalam sebulan Morgan sudah dapat berjalan dan berbicara. Namun Lee langsung menanyakan pada topik penting yang ingin ia selidiki mengenai insiden baru-baru ini. Dr. Ziegler menjelaskan bahwa telah terjadi perdebatan di antara para peneliti pada saat Morgan diizinkan untuk berkeliling keluar laboratorium. Padahal, hal tersebut merupakan sesuatu yang disenangi Morgan. Selain tidak diizinkan keluar, Morgan juga tidak diizinkan untuk bertemu dengan seseorang yang bernama Amy. Melanjutkan penyelidikannya, Dr. Ziegler mengantarkan Lee ke ruang isolasi di mana mereka menahan Morgan. Di ruangan itu Morgan sedang mendengarkan musik klasik untuk menenangkan diri. Lee diperbolehkan untuk berbicara dengan Morgan. Morgan pun langsung mengetahui siapa yang berbicara dengannya. Dan Morgan juga tahu alasan kedatangan Lee di laboratorium tersebut. Morgan mengakui pada Lee bahwa apa yang dilakukannya pada Dr. Katie adalah sebuah kesalahan. Dia tidak seharusnya melakukan penghakiman kepada Dr. Katie. Selanjutnya, scene berpindah pada jamuan makan malam antara para peneliti dan Lee. Pada makan malam itu, mereka berbincang-bincang mengenai pekerjaan Lee sebagai konsultan manajemen risiko. Lee menggambarkan bagaimana pekerjaannya mengharuskan ia mengantisipasi berbagai macam risiko yang akan diterima sebuah perusahaan. Para peneliti mengatakan pada Lee bahwa Morgan sudah mereka anggap sebagai keluarga sendiri. Dan apa yang terjadi pada Morgan adalah sebuah proses belajar. Kemudian Dr. Cheng masuk dan bergabung pada makan malam tersebut. Dr. Cheng meminta Lee untuk membuat kesimpulan yang adil mengenai Morgan dan mengatakan bahwa Lee harus melakukan apa yang harus ia lakukan. Scene pun berpindah pada ingatan kilas balik Morgan pada saat ia di hutan. Di hutan itu, Morgan mengakhiri seekor rusa yang sekarat. Hal inilah yang membuat para peneliti harus mengurung Morgan, sembari mereka menyelidiki apa yang sebenarnya salah dengan Morgan.
Scene kemudian berpindah di pagi hari pada saat Dr. Shapiro baru sampai di lokasi penelitian. Dr. Ziegler menyarankan pada Dr. Shapiro agar merubah caranya dalam mengevaluasi Morgan. Dr. Ziegler juga mengingatkan Dr. Shapiro tentang bahaya ketidakstabilan emosi Morgan. Namun, Dr. Shapiro yang keras kepala tetap menginginkan untuk bertatap muka dengan Morgan. Jika tidak, itu artinya Morgan tidak lulus dalam evaluasi psikologis. Akhirnya Dr. Ziegler mengizinkan Dr. Shapiro untuk berbicara dengan Morgan secara langsung. Percakapan antara Dr. Shapiro dan Morgan berjalan dengan santai. Dr. Shapiro berusaha agar terlihat bersahabat dengan Morgan. Morgan mengatakan bahwa ia sangat bersedih dengan apa yang terjadi pada Dr. Katie. Dan ia menyesali bahwa seharusnya ia tidak melakukan hal itu. Namun, evaluasi yang dilakukan oleh Dr. Shapiro berjalan tidak mulus. Metode pengujian Dr. Shapiro yang terlalu keras akhirnya membawa petaka. Dr. Shapiro mengatakan bahwa bagaimana jika para peneliti itu bukanlah teman Morgan dan mereka tidak mencintainya. Dr. Shapiro terus-menerus menekan Morgan agar menunjukkan ekspresinya. Morgan berusaha menahan diri agar tidak melakukan kesalahan lagi. Hingga pada akhirnya, Morgan melakukan kesalahan itu lagi. Keadaan pun menjadi kacau, karena Morgan bertindak di luar kendali. Morgan berlari keluar. Lee pun mengejar Morgan dengan pistol penenang. Saat Morgan sampai di luar, ia merasa lebih tenang. Lee langsung menembaknya dengan pistol penenang dari belakang. Setelah kejadian yang menimpa Dr. Shapiro, Dr. Cheng tidak punya pilihan lain selain mengakhiri riset bertahun-tahun mereka. Dr. Ziegler tidak setuju dengan keputusan Dr. Cheng. Sementara itu, Brenda sedang menyiapkan sebuah suntikan mati untuk Morgan. Mengetahui hal itu, Morgan menangis sejadi-jadinya. Dr. Cheng yang tidak kuasa untuk melihat Morgan akan disuntik mati, memilih untuk keluar dari laboratorium. Sama halnya dengan Dr. Darren, dia juga tidak tega untuk menyuntik Morgan. Melihat tidak ada peneliti yang mau menyuntik mati Morgan, Lee berusaha untuk menyuntikkan cairan itu sendiri. Namun, rencana itu dihalangi oleh Ted dan Amy. Ketika sadar, Lee sudah berada di ruang isolasi. Sementara para peneliti berusaha untuk menyelamatkan Morgan dan seluruh aset-aset penelitian mereka. Tiba-tiba, Morgan yang tersadar malah menjadi semakin brutal. Morgan malah menyerang Dr. Darren yang membangunkannya, lalu mengakhiri para peneliti satu persatu. Morgan berpikir bahwa hanya Amy yang peduli dengannya. Sementara itu, Lee berusaha mencari jalan keluar dari ruang isolasi dengan cara memanjat. Scene pun berpindah lagi pada Dr. Cheng yang telah memberikan laporan pada perusahaan melalui webcam. Di sanalah Morgan menemui Dr. Cheng dan mengakhirinya. Kita juga diperlihatkan sebuah scene di mana Dr. Ziegler bunuh diri di kamarnya. Lee pun akhirnya dapat keluar dari ruang isolasi dan menemukan Morgan di kamar Dr. Cheng. Mereka mengalami perkelahian yang sangat sengit hingga terjatuh dari atas balkon. Morgan pun langsung kabur mengendarai sebuah mobil dengan membawa Amy. Lee pun bergegas mengejar mereka, dan terjadilah aksi kejar-kejaran antara Morgan dan Lee. Sampai akhirnya, Lee dibuat menabrak sebuah pohon oleh Morgan. Untungnya, Skip yang mengejar dari belakang langsung memberi Lee tumpangan untuk mengejar Morgan bersama-sama. Morgan dan Amy akhirnya sampai di hutan. Mereka berjalan menuju ke sebuah danau. Morgan pun meneteskan air matanya saat ia sampai di danau tersebut. Lee kemudian menembakkan senapan yang dipinjamnya dari Skip. Morgan yang sedang bermain bersama Amy lalu berbalik arah dan mencari Lee. Morgan dan Lee pun mengalami pertarungan sengit di dalam hutan. Namun, pertarungan itu akhirnya menyebabkan Lee harus tertusuk kayu yang tajam. Morgan pun meninggalkan Lee yang sekarat menuju danau. Amy yang sudah ketakutan melihat Morgan tidak dapat lagi mempercayainya. Tiba-tiba, Lee sudah berada di belakang Morgan.
dan menghajarnya hingga terjatuh ke danau. Lee pun mengakhiri hidup Morgan di danau tersebut. Lee kemudian keluar dari hutan tersebut dan bertemu dengan Skip. Skip menanyakan di mana Morgan dan Amy. Namun, tanpa basa-basi Lee membunuh Skip di tempat itu. Kemudian scene ditutup dengan menunjukkan bahwa Lee merupakan bagian dari eksperimen lama perusahaan tersebut. Hal ini memberikan jawaban mengapa Dr. Cheng dan Lee memiliki ikatan yang unik, termasuk kemampuan Lee dalam berbahasa Mandarin yang sama seperti Morgan. Dan film pun selesai. Saya saranin agar kalian nonton filmnya secara utuh, karena pandangan setiap orang berbeda-beda. Terima kasih buat kalian yang udah nonton hingga akhir. Semoga kalian suka dengan alur ceritanya.